Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya, saudara-saudara. Kemarin pertemuan pertama dan pertemuan kedua ya, ini nanti saya akan jadi gabung satu. Begitu bagaimana kemudian nanti kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan pelayanan melalui komunikasi efektif, di mana nanti ada hambatan-hambatannya, begitu, dan kemudian ada hambatan komunikasi, lantas kemudian nanti aja juga ada komunikasi interpersonal gitu ya. Saya akan kemudian merangkum menjadi satu pembahasan begitu. Nah, saya akan menjelaskan di dalam PowerPoint yang sudah saya sampaikan ke kalian semuanya. Begitu nanti kita akan ada tugasnya. Tugasnya sangat gampang, nanti saya akan jelaskan. Ya. Yang pertama nanti kita di sini akan membahas tentang bagaimana itu komunikasi efektif, komunikasi para mendidik pasien. Lantas kemudian empati, asertif, dan kemudian interpersonal gitu ya. Nah, kalau kita melihat bahwasanya di dalam di dalam kualitas lulusan perguruan tinggi yang akan diharapkan di dunia kerja, ini nanti ada skala 1 sampai 5 begitu. Ini sudah diterbitkan oleh National Association of College and Employers begitu di USA sana begitu. Ini sudah disurvei dari sekitar 457 pimpinan, bahwasanya dari 1 sampai 20 ya. Ada kemampuan komunikasi, kejujuran, integritas, sampai kemudian pada yang ke-20 adalah kemampuan berwirausaha begitu. Nah, bahwasanya kemampuan komunikasi itu nomor pertama begitu di dalam kualitas lulusan perguruan tinggi ya, yang diharapkan diharapkan di dalam dunia kerja itu adalah pertama, itu adalah kemampuan komunikasi. Kalau kemudian kita berbicara tentang indeks prestasi tidak begitu banyak karena dia hanya cuma di nomor 17 daripada 20 grade yang ada di dalam National Association of College and Employers begitu ya. Nah, kesimpulannya apa daripada 20 indikator itu begitu? Yaitu adalah di dalam soft skill. Nah, bagaimana kemudian kita bisa kemampuan interaksi sosial kita dibutuhkan itu adalah untuk sukses itu seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah Stephen Covey mengatakan bahwasanya communication is the most important skill in life begitu ya. Nah, itu bagaimana sih sebenarnya bahwasanya komunikasi ini sangat penting di dalam kehidupan kita begitu ya. Nah, kita lihat di dalam waktu 70% waktu bangun kita itu dengarkan sudah untuk berkomunikasi. Jadi bagaimana kemudian komunikasi di sini ini menempatkan pada posisi yang sangat terpenting dalam apapun saja kehidupan kita gitu. Nah, lantas kemudian apa sebenarnya komunikasi itu? Nah, komunikasi itu adalah proses penyampaian dan penerimaan informasi, baik itu pesan, ide, gagasan itu dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi kalau ada suatu pesan, ide, gagasan dari seorang komunikan kepada seorang komunikator kepada komunikan begitu. Nah, itulah yang disebut dengan komunikasi. Nah, bagaimana proses terjadinya begitu? Nah, komunikasi itu bisa terjadi karena ada latar belakang pendidikan begitu ya. Karena latar belakang pendidikan ini sangat menentukan sekali di dalam bagaimana kemudian kita bisa mengemas pesan, bisa menyampaikan pesan begitu ya. Lalu kemudian pengetahuan, knowledge, lalu yang berikutnya adalah pengalaman, yang ketiga itu keempat yaitu adalah kemampuan bahasa, dan yang kelima yaitu adalah persepsi. Bagaimana kemudian latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan bahasa, dan persepsi ini dapat dijadikan suatu ide ataupun topik yang akan disampaikan oleh seorang komunikator begitu ya. Nah, yang kemudian itu semuanya akan diterima oleh sebuah pesan itu akan diterima dan kemudian dimengerti, dan kemudian di dalam pengirim itu mengirimkan suatu pesan akan di encode begitu ya, encode yang berupa apa? Kata-kata dan intonasi, lalu kemudian ekspresi tubuh, lalu ekspresi wajah, lalu kemudian bahasa tubuh begitu. Ini akan menjadi encode daripada itu. Nah, yang berikutnya adalah proses dasar komunikasi. Proses dasar komunikasi itu karena adanya seorang komunikator menyampaikan kepada komunikan, begitu ya, kepada komunikan, yaitu adalah suatu proses penyampaian pikiran atau
informasi, begitu ya, yaitu adalah suatu pesan yang dimana itu dapat dimengerti oleh seorang komunikan dengan suatu persepsi dan pengertian tersebut dan terfeedback dengan baik sehingga tanpa ada gangguan apapun. Nah itulah yang kemudian dikatakan bahwasanya itu adalah efektif, komunikasi itu efektif. Nah bagaimana tujuan dan fungsi komunikasi? Tujuannya itu yaitu adalah mendapatkan dan memberikan informasi, yang kedua adalah meyakinkan dan mengajak. Nah yang ke fungsinya yaitu adalah mengubah perilaku. Kenapa mengubah perilaku fungsi dari kepada komunikasi? Karena kita menyampaikan pesan. Kalau kemudian pesan itu tidak merubah perilaku, kamu kalau datang jangan terlambat. Itu adalah pesan yang disampaikan. Nah, seorang komunikan kemudian bisa menerima, oh ya, saya berarti tidak akan terlambat, begitu ya. Nah, dia berubah. Nah, itu adalah mengubah perilaku. Kemudian memberikan pengertian. Yang ketiga yaitu adalah fungsi daripada komunikasi adalah memperoleh tindakan. Nah, bagaimana kemudian komunikasi itu yang disampaikan oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan dapat feedback dengan baik, pesan itu terfeedbackkan dengan baik dan diterima oleh baik dan dikembalikan kembali lagi dengan baik tanpa adanya gangguan apapun, ya itu dikatakan dengan efektif. Efektif itu apabila apa komunikasi itu? Komunikasi efektif itu terwujud bila terjadi kesamaan, begitu ya. Terjadi kesamaan pemahaman antara pengirim dan penerima, begitu. Nah, syarat komunikasi efektif dalam pelayanan itu apa saja? Ya, satu, tepat waktu. Yang kedua, lengkap, akurat dan jelas, mudah dipahami oleh penerima pesan. Ya, tidak ada kesalahan dan kesalahpahaman. Nah, itu adalah syarat-syarat dari komunikasi. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan pribadi yang oke? Ada 5 komponen menciptakan pribadi yang oke. Yang pertama kali adalah pengendalian diri. Bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan diri kita, begitu ya. Jadi tidak emosional gitu. Lalu kemudian penyamaan persepsi. Bagaimana persepsi yang kita sampaikan itu sama dengan persepsi yang diterima oleh seorang komunikan gitu. Lalu yang berikutnya adalah berpikir semantik gitu. Berpikir secara bahasa ya, berpikir secara yang dapat dipahami begitu. Lantas kemudian berpusat pada visi, apa sih tujuan kita sebenarnya begitu. Nah, semuanya komunikasi itu harus berpusat pada visi. Dan kemudian belajar secara tim ya. Nah, ini adalah menjadi pribadi yang oke. Bagaimana? Karena kalian ini kan anestesi ya. Anestesi itu banyak hal komponen yang dikerjasamakan begitu. Ada perawat anestesi, ada dokter anestesi, lalu kemudian ada dokter DPJP dan sebagainya begitu. Nah, bagaimana kemudian di dalam berkomunikasi kita itu yang harus kita ciptakan yang pertama kali adalah first impression. Apa sih first impression? Itu adalah kesan pertama. Kesan pertama orang itu yaitu adalah bagaimana kemudian orang melihat kita itu sudah sesuatu hal yang dia anak anestesi ini gitu. Orangnya ramah, orangnya menyenangkan, orangnya komunikatif, orangnya itu humble. Nah, itulah yang kemudian orang sudah melihat Anda itu kesan pertamanya udah menyenangkan. Nah, rumus dari kesan pertama itu adalah 8 menit. 3 menit pertama itu adalah waktu yang kritis untuk orang membungkus daripada siapa sih sebenarnya Anda. Itu adalah 3 menit pertama. Sehingga di 3 menit pertama itu harusnya Anda menampilkan sesuatu hal yang wow begitu. Jadi orang itu sudah di 5 menit ke berikutnya itu yaitu adalah orang sudah membungkus Anda. Anda itu orangnya menyenangkan, Anda itu orangnya humble, Anda orang itu tidak sombong, Anda itu orangnya smart gitu ya, dan friendly begitu. Nah, itu seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah pandangan pertama itu harus apa sih sebenarnya? Begitu. 1, harus enak dipandang mata. Itu yang pertama, ya. Jadi pandangan pertama itu harus enak dipandang mata dulu begitu. Kalau Anda kemudian pakainya tidak itu adalah menjadi bagian dari diri Anda. Anda misalnya seorang perawat anestesi begitu ya. Anestesi itu orangnya harusnya perawatnya itu harusnya
rapi begitu